Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Minggu ini kita akan membahas bab 2, yaitu cara mengklasifikasi makhluk hidup. Kamu bisa membuka buku paket halaman 38 dan LKS halaman 16. Sebelum kita membahas klasifikasi makhluk hidup, maka kita harus mengetahui ciri-ciri benda di sekitar kita. Bahwa benda yang terdapat di alam semesta dapat dikelompokkan sebagai benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup terdiri atas komponen abiotik meliputi semua jenis makhluk hidup, dan benda tak hidup terdiri atas komponen abiotik. Benda tak hidup saat dapat dikelompokkan berdasarkan sifat atau cirinya. Berdasarkan sifatnya, benda tak hidup dikelompokkan menjadi benda tak hidup bersifat alamiah dan buatan. Kita lihat benda tak hidup alamiah. Benda tak hidup alamiah merupakan benda yang berasal langsung dari alam. Sebagai contoh, tanah, batu, pasir, dan logam. Benda tak hidup buatan merupakan benda yang dibuat atas campur tangan manusia. Sebagai contoh, meja, kursi, mobil, dan robot. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri yang pertama adalah bergerak. Kita tahu bahwa makhluk hidup itu manusia, hewan, dan tumbuhan dapat melakukan gerakan. Sebagai contoh, kalau kita bangun tidur, menjelang tidur, kita tidak melakukan aktivitas. Tetapi setelah bangun tidur, maka kita dapat melakukan gerak, misalkan membersihkan tempat tidur, berolahraga, menyapu, dan sebagainya. Untuk hewan, sebagai contoh di gambar adalah sebagai katak. Katak dapat melompat, contoh bergerak. Tumbuhan berasal dari biji, sehingga bisa tumbuh menjadi tanaman, termasuk bergerak. Ciri yang kedua, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Sebagai contoh pada manusia, kalau kita kena cahaya lampu mobil, maka kita akan silau. Secara otomatis tangan atau muka kita akan kita palingkan atau tangan kita angkat, termasuk peka terhadap rangsang. Contoh pada tumbuhan, tanaman putri malu. Kalau kita sentuh, tanaman tersebut seolah-olah layu. Ciri yang lain yaitu bernafas. Ciri yang ketiga, bernafas ialah memerlukan O2 atau oksigen dan melepaskan CO2 atau karbon dioksida. Yang keempat, beradaptasi, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan. Untuk tumbuhan sebagai contoh adalah, di situ ada gambar tanaman teratai, daunnya lebar. Kita tahu teratai hidup di air. Mengapa daunnya lebar? Untuk mempercepat proses penguapan. Tanaman yang hidup di tempat panas, daunnya kecil dan tebal. Mengapa daunnya kecil dan tebal? Untuk mengurangi penguapan. Contoh pada manusia. Saat ini kamu diterima di SMP Negeri 3 Blora. Di dalam satu kelas, kamu akan menemui teman-teman baru. Otomatis kamu harus beradaptasi di kelas tersebut. Begitu pula hewan. Di mana hewan itu berada, maka dia harus beradaptasi. Misalkan ikan paus. Selanjutnya ciri yang kelima, memerlukan makan. Sebagai makhluk hidup kita memerlukan nutrisi atau makanan. Apa yang terjadi kalau kita tidak makan? Maka kita akan terasa lemas. Energi kita akan berkurang untuk melakukan sesuatu hal. Maka kita perlu makan. Tumbuhan mampu memasak makanan sendiri, yaitu fotosintesis, di mana terjadinya di daun dengan bantuan apa? Cahaya matahari. Begitu pula hewan, dia
memerlukan makan dengan mencari makanannya, misalkan kambing atau sapi di tanah lapang yang banyak rumputnya. Berkembang biak. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Contohnya di situ pada gambar adalah kambing dengan anaknya. Ya. Tumbuhan yang mula-mula dari biji bisa menjadi tanaman yang besar. Manusia, misalkan kamu punya ayah dan ibu. Nah, kamu itu adalah keturunan dari ayah ibumu, termasuk berkembang biak. Yang terakhir, tumbuh dan berkembang. Bisa kamu lihat, mula-mula kita bayi, balita, selanjutnya dewasa dan tua, tumbuh dan berkembang. Sekian anak-anak pertemuan kita yang pertama, kamu cermati, dipahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.